Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 7. Yesus bersabda, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 6 diawali dengan nasihat Yesus bagaimana kita memberi sedekah yang benar. Setelah itu, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Lebih lanjut, Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa dengan benar. Katanya, dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudari terkasih, doa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya sekarang ini kita kenal dengan sebutan doa Bapa kami. Doa Bapa kami merupakan doa pokok atau doa inti yang harus kita dihafal dan kita doakan setiap hari. Orang yang ingin dibaptis menjadi Katolik atau anak-anak yang mau menerima komuni pertama wajib mengetahui dan menghafal doa Bapa kami. Doa Bapa kami menjadi begitu penting karena doa ini merupakan satu-satunya doa yang diajarkan dan diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Oleh karena itu, dalam setiap perayaan Ekaristi dan ibadat resmi gereja, doa Bapa kami selalu mendapat tempat yang istimewa. Selain itu, doa Bapa kami tentu sangat membantu umat Kristiani yang belum bisa dan belum terbiasa untuk berdoa secara spontan, tanpa teks atau tanpa buku doa. Dan karena begitu istimewa serta penting, doa Bapa kami telah diterjemahkan ke dalam ratusan atau ribuan bahasa, termasuk bahasa daerah kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, doa menjadi hal terpenting dalam hidup umat manusia, termasuk kita, umat Katolik. Apalagi di masa Prapaskah sekarang ini. Bahkan ada yang mengatakan doa merupakan nyawa manusia. Artinya, tanpa doa kita tidak bisa hidup. Namun, pemahaman ini mungkin tidak berguna atau diabaikan oleh mereka yang merasa dirinya mampu dan bisa hidup tanpa doa. Tetapi
Kalau kita melihat hidup Yesus selama dia berkarya dan melayani manusia, Yesus selalu mengawali dan mengakhiri kegiatannya dengan berdoa. Di saat mengawali hari-hari hidupnya, Yesus selalu pagi-pagi benar pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Demikian pula ketika menyelesaikan pekerjaannya pada malam hari, ketika para murid hendak beristirahat, Yesus memilih untuk meninggalkan para murid untuk berdoa di tempat yang sepi. Dari teladan Tuhan Yesus sendiri sudah terlihat jelas bahwa Yesus tidak pernah berdoa secara pribadi di tempat umum. Maka tidak mengherankan bila kata-kata dan perbuatan Yesus penuh makna dan kuasa. Kata-kata dan perbuatan Yesus menjadi penuh makna dan kuasa karena hidup doa Yesus yang sangat kuat. Saudara-saudari terkasih, doa Bapa kami yang hampir setiap hari kita doakan mengandung semua hal yang kita perlukan. Pertama, menyangkut hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah menjadi yang paling utama dan pertama. Tidak ada gunanya seseorang kaya raya selama ada di dunia, tetapi sesudah meninggal akan hidup kita sengsara selamanya. Tentu kita semua masih ingat bagaimana kisah Lazarus dengan orang kaya, dan hubungan kita dengan Allah dibangun dengan cara memuliakan atau menguduskan Allah. Itu berarti kita menempatkan Allah pada posisi terhormat dan tertinggi dalam kehidupan kita, melebihi yang lain termasuk orang yang kita cintai. Hubungan kita dengan Allah diperkuat dengan permohonan agar kerajaan Allah datang serta kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Kedua, hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama diawali dengan doa, memohon rezeki dari Allah. Selain itu, Yesus menghendaki hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama dengan cara mengampuni dosa sesama kita serta memohon perlindungan Allah agar kita terlindung dari segala godaan dan hal-hal yang jahat. Apakah selama ini kita sudah berdoa dengan menempatkan Allah pada posisi utama dan terhormat melebihi diri sendiri dan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami para pengikut-Mu supaya kami menempatkan Allah Bapa pada posisi yang utama dan terhormat melebihi diri kami dan sesama. Ampunilah kami, umat-Mu, yang terkadang kurang menaruh rasa hormat yang pantas dalam doa dan perbuatan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.